Dipercayakan sebuah misi di saat krisis. Dao Hanyang yang mulia suci wilayah barat. Yumo pelindung kiri Dao Hanyang. Yubing penjaga kanan Dao Hanyang. Salam yang mulia. Bunur. The film was translated and narrated by M Media. Pergi. Ya. Tuan, pasukan musuh telah sepenuhnya runtuh. Dan perbatasan juga aman. 7 tahun telah berlalu. Aku telah menjaga Daxia selama 7 tahun. Sekarang dunia damai. Keinginanku untuk mengabdi pada bangsa telah terpenuhi. Tuan, Anda adalah penerus kerajaan segala manifestasi. Tapi Anda tak pernah kembali ke istana kerajaan segala manifestasi. Jika Anda meninggalkan perbatasan. Aku masih memiliki satu keinginan yang belum terpenuhi. Mungkinkah Dermawan yang menyelamatkan Anda Apakah saat kau punya itu kabar? melapor Tuan? Dia adalah Nona Yu dari keluarga Yu dari Banceng. Tuan, Nona Yu berusia 20 tahun. Dia masih belum menikah. Yubing Yumo. Bawahan Anda ada di sini. Panji penjaga gajah akan mengelola istana segala manifestasi. Aku harus pergi membalas budiku. Yu Keking Nona muda kedua keluarga Yu. Setelah kita berpisah di rumah sakit waktu itu, aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Siapa sangka takdir mempermainkan kita seperti ini. Ada apa ini? Kamu mengantarkan bunga layu. Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksa semua bunga yang kuantar dengan cermat. Kamu tidak serius dalam pekerjaanmu. Dan kualitas bunga yang kamu antarkan buruk. Jika bukan karena ketua Yu, kamu bahkan tidak akan diizinkan masuk melalui pintu depan perusahaan. Aku bisa menandatangani pesanan bunga perusahaanmu. Karena kualitas. Sama sekali bukan karena kakakku. Keking. Kakak ipar. Datang untuk mengantar bunga. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa kau tidak datang mengunjungiku? Sudah berapa kali ku bilang? Aku kakak iparmu. Siapa yang membuat kakak iparku begitu tampan? Kau sudah menikah dengan kakakku selama 3 tahun. Dia bahkan belum mengizinkanmu masuk keranjangnya. Dan kau memanggilnya kakak ipar. Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Di mana kakakmu? Kau suaminya. Dan kau bahkan tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Dao Hanyang, ini kantor. Bukan tempat kalian berdua mengoceh omong kosong. Tutup mulutmu. Cepat selesaikan urusan. Tanda tangani ini untukku. Lalu segera keluar. Perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Arti harfiah. Pernikahanmu dengan ketua Yu berakhir di sini. Jelaskan padaku kata demi kata. Kamu juga pasti bisa melihat bahwa kamu yang sekarang sama sekali tidak pantas untuk ketua Yu. Kakak kiparku. Tidak pantas untuk Yu Karen. Ketua Yu hanya menghabiskan 3 tahun untuk mengubah yang hampir bangkrut grup pariwisata Dianan menjadi kerajaan bisnis dengan nilai pasar hampir 10 miliar. Dia adalah seorang jenius bisnis. Dan kamu adalah orang yang tidak berguna. Tidak berguna. Jangan pedulikan kata-kata kasarku. Ketua Yu mengasihanimu saat itu. Itulah mengapa dia terus bersabar dan belum menceraikanmu. Bahkan, dia bahkan mengatur agar kamu bergabung Departemen Keamanan Perusahaan sebagai satpam. Memberimu kesempatan untuk memulai dari bawah dan membuktikan dirimu. Apa hasilnya? Kamu diberi kesempatan tapi kamu tidak berguna. Sudah setengah tahun sejak kamu mulai bekerja. Siapa di seluruh perusahaan yang tidak tahu bahwa kamu hanyalah seorang satpam yang terlambat setiap hari? Seorang satpam yang tidak berguna. Besok, ketua Yu kita akan menerima grup pertama Daxia. Investasi 10 miliar dari grup Yuan Yu. Dia akan menggunakan kekuatan ini untuk mengubah grup menjadi grup 100 miliar. Menjadi pemimpin bisnis di industri ini. Dan bahkan dipanggil oleh istana kerajaan segala manifestasi untuk naik status dengan cepat. Sedangkan kau, seorang pecundang yang tidak bisa ditolong. Yu Keren hari ini. Aku benar-benar tidak sanggup bergaul dengannya. Suruh dia keluar menemuiku. Benar. Jika ini tentang penandatanganan, kakakku yang harus muncul. Ketua Yu sangat sibuk. Untuk masalah sekecil ini.
Dia tidak perlu hadir secara langsung, aku bisa bertindak atas namanya. Kamu ini apa? Dan kau pikir kau pantas mewakili Keren? Kau akan bercerai mau tidak mau. Kau akan bercerai mau tidak mau. Yu Keren nona muda sulung keluarga Yu. Kau akhirnya muncul. Kak, apakah kau benar-benar akan menceraikan kakak ipar? Ini 10 juta. Tanda tangani. Mulai hari ini, tinggalkan duniaku. Pernikahan adalah masalah serius bukan permainan. Aku menyarankanmu untuk segera menandatangani dokumen itu dan pertahankan sedikit martabatmu yang menyedihkan itu. Lalu enyahlah sejauh mungkin. Berikan aku alasan. 3 tahun lalu aku menikahimu karena aku melihatmu sebagai aset potensial. Itulah mengapa aku membiarkanmu menikah masuk ke keluarga. Tapi aku tidak menyangka 3 tahun berlalu dan kau tidak mencapai apa-apa selama ini. Kau tidak berguna. Besok, Diana Tourism akan menerima investasi miliaran dari grup Yuan Yu. Saat itu, kesenjangan kekayaan dan status di antara kita akan seperti langit dan bumi. Kau tidak akan pantas untukku. Padang keuangan nomor 1. Menebas orang yang berbagi ranjang denganmu. Cukup kejam. Itu karena kau terlalu tidak berguna. Dan ketua Yu kami terlalu baik. Kalau tidak dia sudah menendangmu keluar sejak lama. Apa? Terlalu sedikit. Sebutkan syarat-syaratmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Di matamu, bisakah pernikahan diukur dengan uang? Hanyang, sudah begitu lama. Tidak bisakah kau melihat kesenjangan di antara kita? Apa kau tahu apa yang benar-benar kuinginkan? Lalu 3 tahun terakhir ini, perasaanku dan pengorbananku untukmu. Apa artinya? 10 juta lagi. Jadi, di matamu, uang benar-benar bisa mengukur segalanya. 20 juta ini cukup untuk membeli 3 tahun terakhirmu. Perhatian murahan, apa yang kuinginkan, tidak bisa kau berikan. Bahkan ikatan keluarga di matamu bisa disandera oleh uang. Yu Keren, kau benar-benar membuatku terkesan. Satpam Bao, aku mengerti. Kau tidak mau menandatangani perjanjian perceraian ini. Aset ketua Yu kami, dan terus menjadi pecundang. Kau benar. Aku adalah Satpam Bao. Orang tak berguna. Kakak ipar, apakah kau benar-benar rela? Ini adalah keputusan yang kubuat setelah mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan kita berdua. Keputusan 20 juta ini cukup bagimu untuk hidup nyaman seumur hidup. Seorang yang tidak berguna, tidak punya hak. Sulung pewaris keluarga Zhou. Untuk membuat Keren membuang waktunya padanya. Tuan muda Zhou, Kekayaan menentukan status. Status menentukan pengaruh. Dan kekuasaan menentukan segalanya. Dan dia tidak punya apa-apa. Namaku Shouhong. Pasangan Keren. Dan juga dalang di balik grup Yuan Hui. Investasi di grup pariwisata di Anan. Aku juga putra angkat Raja Fenlei. Dari istana kerajaan segala manifestasi. Setiap kali Keren punya masalah, selalu aku yang membantunya. Jika kau punya kesadaran diri, maka cepat tanda tangan dan ingat. Keren. Ini adalah giok lemak domba. Yang kau suka saat kita terakhir berkencan. 7 juta. Aku membelikannya untukmu. kakak ipar, apakah ini? Apakah ini benar-benar alasanmu untuk menceraikanku? Pikirkan apapun yang kau mau. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa pria pilihanku pria Yu Keren haruslah pria yang berintegritas dan kuat. Seseorang yang bisa melindungiku dan menyayangiku. Bukan seseorang sepertimu yang beban yang patut dicemooh. Kakak Hanyang, karena dia tidak menginginkanmu, maka aku akan menjadi pacarmu mulai sekarang. Yu Keking, apa kau gila? Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Keren. Kakakmu ini benar-benar konyol. Sampah yang tidak kau inginkan. Dia perlakukan seperti harta karun. Menurutku, keduanya sudah lama terlibat. Kau, Jalang, beraninya kau memukulku. Mulut kotor pantas dipukul. Kakak ipar, ayo pergi. Keren. Kau hanya akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Benar Ketua Yu, pecundang itu belum menandatangani. Jangan khawatir, tanda tangan ini, dia akan menandatanganinya cepat atau lambat. Apakah kau marah padaku? Keking, kau sudah keterlaluan. Mereka membulimu begitu parah. Bisakah aku hanya diam dan tidak melakukan apa-apa? Kau tidak mengerti. Kakakmu memegang tempat yang sangat penting di hatiku. Aku tidak akan menceraikannya. Apakah kau bodoh? Dia telah memperlakukanmu seperti kaset. Keking, aku tahu kau bermaksud baik padaku. Tapi aku adalah kakak iparmu. Kau sudah melewati batas.
Salam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Tuan, investasi grup Yuan Yu di pariwisata Dianan sebesar 10 miliar. Haruskah ditarik kembali? Kakak ipar, investasi 10 miliar grup Yuan Hu diberikan olehmu. Tidak perlu. Itu awalnya hadiah yang kuberikan The kepada. film was Keren translated untuk kenaikannya and yang besar. narrated by Tapi M kau Media. dipermalukan hari ini. Lakukan sesuai instruksi. Ya. Kakak ipar, kau. Siapa kau? Kakak iparmu. Aku tahu kau tidak akan mengatakannya. Aku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Berhenti. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kami masuk dengan terang-terangan dan terhormat. Berhenti berpura-pura. Kau pikir ini tempat apa? Ini adalah istana kerajaan segala manifestasi. Bahkan jika kau adalah seseorang dari istana kerajaan, kau tidak bisa bertindak sembrono di sini. Dao Hanyang, kau sudah merusak konferensi investasiku. Sekarang kau masih datang untuk menggangguku. Kau benar-benar membuatku jijik seperti ini. Mengganggumu. Jangan terlalu percaya diri. Keren. Aku berharap dia akan datang. Hari ini. Di tempat ini. Tepat di depan mataku. Aku ingin kau berlutut dan memohon belas kasihan dariku. Apa yang kau tertawakan? Menertawakan keangkuhan Anda. Su Hong. Sebelum kamu mati, aku akan membiarkanmu tetap sombong. Halo, kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Kau sama sekali tidak boleh melepaskan. Bajingan tidak tahu berterima kasih itu. Apa? Siapa yang melakukannya? Bajingan tidak tahu berterima kasih itu. Ayahmu dan aku. Hadir konferensi di kerajaan segala manifestasi hari ini. Di pintu masuk istana, kami berdua dipukuli. Ayahmu bahkan sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Yu keren. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Kalian berdua baik-baik saja. Aku yang akan mengurus ini. Kenapa kau membuat orang tuaku sampai masuk rumah sakit? Orang tuamu yang menyerang lebih dulu. Dao Hanyang, apa kau tidak punya hati nurani? Keluarga Yu memperlakukanmu dengan cukup baik, namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan dan bahkan memukul kedua tetua. Siapa dia? Dia adalah menantu buangan keluarga Yu. Aku dengar bahwa untuk membalas dendam atas perceraian itu, dia benar-benar menghancurkan keluarga Yu. Dia membunuh 3 pewaris dari 4 keluarga besar. Dia. Memang benar. Bagaimana bisa bajingan seperti itu menghadiri perjamuan sebesar ini? Aku tidak percaya kau sekejam binatang. Aku menyesal begitu buta saat itu. Telah menghabiskan 3 tahun dengan binatang sepertimu. Sebelum The kamu film was menuduhku, translated and tidakkah kamu narrated ingin by bertanya M apa yang Media. orang tuamu lakukan? Hanya karena aku memaksamu bercerai. Kau dan Yu Keting jalan ini bersama-sama. Mengganggu konferensi investasiku. Dan sekarang kau bahkan di sini untuk membalas dendam pada keluargaku. Yu Karen, Hanyang berkorban begitu banyak untuk Anda selama 3 tahun terakhir ini. Tapi kebenaran di mata Anda sama sekali tidak relevan. Anda hanya tahu cara membenci. Hanya berdasarkan perawatan murahnya selama 3 tahun. Apakah ketua Yu kami membutuhkannya? Kau bukan lagi anggota keluarga Yu. Kau tidak punya hak untuk bicara. Yu Karen. Jangan keterlaluan. Cukup. Yu Keren kamu gila. Tidak bertanggung jawab. Sembrono. Tidak kompeten dan bingung. Menikahimu adalah kesalahan terbesar yang pernah kubuat dalam hidupku. Baiklah. Kamu mulia. Kamu luar biasa. Kamu tinggi dan perkasa. Aku tidak kompeten. Ya aku memang memukul orang tuamu. Apapun alasannya, kau akan segera pergi ke rumah sakit dan berlutut untuk meminta maaf kepada orang tuaku. Berlutut dan minta maaf. Jangankan seluruh keluarga Yu. Seluruh Banceng. Atau bahkan seluruh wilayah barat. Tidak ada yang pantas aku berlutut di hadapan mereka. Kau pembunuh. Kau menerobos masuk ke istana kerajaan segala manifestasi. Dan kau masih bicara omong kosong di sini. Setelah acara besar hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Menerobos masuk acara akbar hari ini. Jika aku tidak datang, bisakah kamu bahkan mengadakannya? Kau benar-benar sombong. Tapi jangan lupa, ini adalah istana kerajaan segala manifestasi. Bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Di sini hari ini. Dendam atas kau membunuh putriku. Aku pasti akan melaporkannya kepada Yang Mulia Suci. Dan pembalasan ini pasti akan ditegakkan. Apa kau pikir hanya karena kau adalah anggota istana kerajaan segala manifestasi,
Kau bisa berkuasa atas wilayah barat. Ketika Yang Mulia Suci tiba nanti, kau akan berlutut dan memohon belas kasihan. Benar-benar keras kepala. Para tetua, pembunuh ini membuat keributan di acara besar ini. Mohon hukum dia dengan berat. Ini adalah istana kerajaan segala manifestasi. Berani membuat keributan lagi. Dan mati. Tetua, mohon belas kasihan. Bocah, kau membunuh pewaris 4 keluarga besar. Sangat kurang ajar. Apa kau tidak ingin lagi menempatkan dirimu di wilayah barat? Siapa kamu? Kurang ajar. Ini adalah istana kerajaan segala manifestasi milikku, Hui Jianzui, Xueyin. Dua tetua. Kedua tetua memiliki status bangsawan. Kekuatan mereka mengguncang wilayah barat. Kau melihat mereka dan bahkan tidak berlutut. Kau mencari mati. Mereka berdua tidak pantas mendapatkannya. Kau binatang kecil. Dari celah batu mana? Kau merangkak keluar. Apa kau bosan hidup? Kamu belum memenuhi syarat untuk tahu. Bagus. Semangat muda adalah hal yang baik. Tapi menjadi sombong sepertimu, itu sungguh nekat. Apa kau tahu tempat macam apa ini? Namun kau berani bersikap sombong di sini. Sangat bodoh. Tetua yang terhormat, sebelum Yang Mulia Suci tiba, mohon hukum dia segera. Jangan biarkan dia menodai tempat suci ini. Aku dengar dia memiliki token segala manifestasi. Apa itu benar? Melapor kepada Tetua Xueyin. Sampah ini memang memiliki token segala manifestasi padanya. Tapi token ini berbeda dengan milik istana kerajaan. Junior ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Berbeda. Kerajaan segala manifestasiku hanya punya 1 token. Dan itu saja. Palsu. Tidak perlu berpikir lebih jauh. Dao Hanyang ini pasti menyamar sebagai anggota istana kerajaan segala manifestasiku. Kau benar-benar berani menyamar bahkan sebagai anggota istana kerajaan segala manifestasi. Apa kau tahu bagaimana kata mati ditulis? Istana kerajaan segala manifestasi. Kamu benar-benar kekecewaan besar bagiku. Kurang ajar. Istana kerajaan segala manifestasi di Daxiaku memiliki status bangsawan. Kau penipu. Beraninya kau menentang atasanmu. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Dua tetua, menurut pendapat bawahan ini, kita harus menangkapnya sekarang. Patahkan anggota tubuhnya. Dan menunggu penghakiman Yang Mulia Suci. Patahkan anggota tubuhku. Para pewaris dari 3 keluargamu. Aku khawatir tubuh mereka bahkan belum dingin bukan? Bocah, aku akan membunuhmu. Patriark Su, jangan terpancing provokasi anak ini. Di mataku, The kamu film was hanyalah semut. translated Kalian and benar-benar narrated menganggap by diri M kalian Media. begitu tinggi. Tunjukkan kekuatan sejatimu. Istana kerajaan segala manifestasi tidak membunuh orang tak dikenal. Dao Hanyang, kau tidak hanya melakukan pembunuhan dan melukai anggota keluarga klan terkemuka wilayah barat kami, tapi kau juga menyebabkan keributan besar di sini di istana kerajaan, menantang wibawa semua tokoh kuat di wilayah barat. Mungkinkah kau adalah mata-mata untuk Daxiaku? Seorang mata-mata, seorang mata-mata. Tidak apa-apa. Aku di sini. Aku ingin melihat istana kerajaan segala manifestasi ini. Kualitas seperti apa yang mereka semua miliki. Mata-mata. Ini sangat mungkin. Jika dia bukan mata-mata, mengapa dia terus-menerus menentang Daxia kita? Dia bahkan berbicara tidak sopan kepada Yang Mulia Maha Suci. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Jika kamu mati, aku akan kehilangan banyak kesenangan. Kau, Bagaimana? Apakah identitas anggota istana kerajaan segala manifestasi? Sangat mulia. Identitas anggota istana kerajaan segala manifestasi tidak penting bagiku. Adapun token segala manifestasi ini, khawatir kau ambil, tapi tak bisa pakai. Penjaga, patahkan kakinya. Aku ingin melihat siapa yang berani menantang istana kerajaan segala manifestasiku. Tulang-tulang yang menentang. Seberapa keras mereka? Beraninya kamu. ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Hentikan. Kau bajingan. Tempat itu bukan untuk kau dambakan. Tidak bisakah aku duduk di posisi ini? Kau anjing. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau benar-benar berani menyentuh tahta kerajaan ini. Apa kau tahu? Kau sudah membuat kekacauan besar. Bagus. Cepatlah. Duduklah dengan cepat. Aku tidak sabar. Aku tidak sabar menunggumu segera duduk. Dao Hanyang, beraninya kau mengidamkan
posisi yang mulia suci wilayah barat. Apa kau tidak ingin hidup? Apa yang orang lain bisa lakukan, aku juga bisa melakukannya. Kemana orang lain bisa pergi, aku juga bisa pergi. Sejak leluhur Agung Daxia mendirikan negara, istana kerajaan segala manifestasi kami telah berdiri kokoh selama hampir 100 tahun. Prestasinya sangat besar, dan keadilannya mencapai langit. Tapi sekarang, ia telah membesarkan sekelompok orang buta yang tidak berguna. Aku akan duduk di sini saja dan melihat siapa yang bisa menyentuhku. Anak muda, keadaan sudah sampai seperti ini. Bahkan jika kau berguling turun dari sana, itu tidak akan membantu. Tempat itu melambangkan wilayah barat kami, status tertinggi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan besar, yang berdiri di atas 10.000 orang, yang bisa duduk di sana. Bagaimana kamu tahu? Aku bukan berstatus tertinggi. Salam Tuan. Lancang. Sekelompok semut bodoh, kalian sama sekali tidak menyadari identitas dan kekuatan tuanku. Nona muda ini. Tuanmu Dao Hanyang. Sebenarnya apa identitasnya? Tuanku secara pribadi dianugerahi oleh yang terlarang. Di atas 10.000 orang. Namanya mengguncang semua bangsa. Sangat lucu bahwa kalian yang telah menerima anugerah di sarang kemewahan ini menikmati semua berkah dunia, namun gagal mengenali pahlawan tak tertandingi ini. Kalian benar-benar punya mata tapi tidak bisa melihat. Dengarkan kedua wanita keji ini melontarkan omong kosong. Dao Hanyang itu hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan, menantu yang dibuang dari keluarga Yu, bahkan penipu pemalsu token segala manifestasi. Menghina tuanku, tampar mulut mereka. Tuan muda Zhao, kenapa kau memukul orang? Dia membawa penghinaan ini pada dirinya sendiri. Mata-mata ini kejam dan bengis. Tetua, mohon berikan perintah. Menghasut bawahan untuk memukul orang. Mengabaikan otoritas istana kerajaan segala manifestasi. Mohon berikan perintah. Dua kakak perempuan. Ada kotak hitam di kamar tidur saya. Bisakah saya merepotkan kalian berdua kakak perempuan untuk melakukan perjalanan untukku dan membawanya kepadaku? Kakak Hanyang, akulah yang mengganti gaun pasingmu saat itu. Kemudian, kau dibawa pergi oleh kakak Yubing. Aku menyimpan pakaian perangmu sejak saat itu. Baiklah. Aku rela membasahi istana dengan darat. Semua prajurit yang hadir dengarkan perintahku. Tangkap penjahat ini. Bunuh, bunuh. Jubah perang ini bukanlah sesuatu yang bisa dikenakan orang biasa. Ini pasti berasal dari pengrajin terampil wilayah baratku. Dao Hanyang, siapa sebenarnya kau? Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mengenakan pakaian indah, kau bisa mengubah kesulitanmu? Naif. Orang bodoh tetaplah orang bodoh. Tidak peduli seberapa bagus pakaian yang dikenakannya, dia tetaplah orang bodoh. Dengan kebiasaan kejimu, kau bahkan berani memalsukan token segala manifestasi. Mungkin pakaian ini juga dicuri. Itu hanya pakaian kompang-camping. Apa yang ingin kau buktikan? Kau seperti belalang setelah musim gugur. Kau tidak akan melompat-lompat lebih lama lagi. Dao Hanyang, trik terkutuk apalagi yang kau punya? Itu hanya kotoran. Bahkan jika disepuh emas, itu tetap kotoran. Kebodohan. Jubah perang ini dianugerahkan kepada tuanku oleh pusat utama Daxia. Kalian orang-orang bodoh. Mereka bahkan tidak tahu apa artinya. Tapi kau cukup terampil dalam merangkai kebohongan. Mulutmu terlalu kotor. Bagiku itu adalah teman lamaku. Apa kamu ini? Beraninya kamu menghinanya. Aku juga pernah bertarung dalam pertempuran. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Ketika kau berkampanye di medan perang, pertempuran mana yang Anda lawan? Jasa apa yang telah Anda raih? Jika kau tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, hari ini kami The pasti film akan was membunuhmu di tempat. translated and narrated by M Media.
Panji Gajah Tombak Pra, beresonansi dengannya. Siapa sebenarnya Anda? Memegang tombak perak untuk mengusir musuh asing. Minum darah dengan senyum, membuat harimau dan serigala gemetar. Hari ini, Dao Hanyang akan menggunakan darahmu untuk menguduskan Panji, untuk menyatakan kepada semua bangsa asing. Mereka yang menyinggung Daxi aku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Itu adalah alam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak. Salam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Salam yang mulia suci. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang mulia suci dari wilayah barat? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Yang mulia suci wilayah barat. Kami telah menyinggung yang mulia suci wilayah barat. Sudah berakhir. Sudah berakhir, kita tamat. Bangkit. Kami baru saja mempermalukan diri di hadapan Anda. Mohon maafkan kami. Apakah aku sedang menonton lelucon? Apa yang aku lihat adalah para bangsawan terkemuka wilayah barat. Sikap mereka yang mengagumkan. Yang kulihat adalah istana kerajaan segala manifestasi, memegang kekuasaan mutlak atas wilayah barat. Sombong dan angkuh dalam kemuliaan mewah mereka. Yang mulia suci. Kami berdualah yang bersalah dalam masalah ini. Mohon yang mulia suci silakan duduk dan amati dengan tenang. Kesalahannya ada pada kalian berdua. Lalu Tetua Feng. Kemana dia pergi? Melapor kepada yang mulia suci. Tetua Feng sudah tua dan sibuk dengan tugas-tugas resmi. Atau mungkin dia tertunda. Bagaimana bisa ku dengar? Dia pergi menemui para yang mulia suci dari 3 wilayah lainnya. Tetua Feng telah mengabdikan dirinya untuk perdamaian wilayah barat. Bertahun-tahun ia membungkuk hingga akhir hayat. Dia takkan memberontak. Tidak, dia tidak akan. Dia menyebut dirinya Raja Feng Lei. Bagaimana kau menjelaskan ini? Sejak berdirinya wilayah ini, hanya mereka yang telah membuat kontribusi yang menentang langit dan mencapai jasa luar biasa untuk Daxia Yan Huang. Diizinkan untuk menerima dekret terlarang. Dan kemudian diangkat sebagai raja, diberi gelar resmi dan dianugerahi mahkota. Raja dianugerahkan oleh langit. Tetua Feng memproklamirkan dirinya sebagai raja. Apa niatnya? Melapor kepada yang mulia suci. Bawahan Anda tidak tahu. Mereka yang tidak tahu. Bisakah mereka tidak bersalah? Hari ini kau dengan angkuh memerintahku. Bertindak sombong dan mendominasi. Apakah itu tidak bersalah? Karena kau mengakui kesalahanmu, maka hukuman akan dijatuhkan satu persatu. Pada perjamuan hari ini, mereka yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada yang mulia suci, semuanya akan dihukum berat. Sebelum ini, banyak bangsawan wilayah barat, semua berusaha memutus jalan hidupku. Dan sekarang, kau ingin mematahkan salah satu kakiku lagi. Mari kita lihat seberapa keras tulangku. The film was Di translated mata kalian semua, and narrated by M Media. aku hanyalah menantu buangan keluarga Yu. Orang tak berguna yang tidak berharga. Seorang mata-mata, aku seharusnya dieksekusi, dengan seluruh klanku terlibat. Dan sekarang, kau ingin aku mengakui kesalahanku lagi. Apakah aku punya kualifikasi itu? Aku katakan aku adalah yang mulia suci wilayah barat. Penerus kerajaan segala manifestasi. Aku katakan kedamaian wilayah barat ini harus dijaga olehku. Aku katakan kemuliaan kalian bergantung padaku. Aku katakan kalian ingin aku mati. Kalian tidak cukup berkualitas. Aku katakan untuk perjamuan agung hari ini, kalian semua harus menungguku. Sekarang, siapa aku? Aku tidak perlu mengatakannya kan? Saya tidak menyangka Dao Hanyang ini ternyata adalah yang mulia suci. Sepertinya tidak ada harapan untuk balas dendam. Kita hanya bisa meminimalkan kerugian kita. Yang mulia suci. Semuanya hari ini adalah kesalahpahaman belaka. Saya Lap yang gagal memastikan kebenaran masalah ini. Dan dengan demikian menyinggung yang mulia suci. Saya Zhou Chang'an, meminta maaf kepada yang mulia suci. Permintaan apapun yang Anda miliki silakan sampaikan. Keluarga Zhou saya bersedia memberikan segalanya untuk memuaskan yang mulia suci. Kami sama sekali tidak berani berpikir 2 kali. Keluarga Su saya juga meminta maaf kepada yang mulia suci dan bersedia mengerahkan seluruh kekuatan kami
untuk menebus kesalahan saya. Keluarga Jiang saya juga bersedia untuk dengan tulus meminta maaf kepada Yang Mulia Suci dan memberikan segalanya untuk menebus kesalahan kami. Ya, keluarga kami juga. Hari ini kami buta. Gagal mengenali wajah sejati Yang Mulia Suci. Kami bersedia meminta maaf dengan segenap kekuatan kami. Kalau begitu aku tidak akan membahasnya lebih dalam. Kalian semua bangkitlah. Kau memutus jalan mundurnya sendiri. Yang Mulia Suci. Anda. Yang Mulia Suci. Anda. Ini pasti lelucon Kar. Aku tidak pernah bercanda. Ini agak terlalu menuntut. Apa? Tidak bisa melakukannya. Yang Mulia Suci. Maksud kami adalah, jika Anda mengajukan permintaan lain, kami bisa memenuhi semuanya. Jangan lupa. Putra dan putri kalian. Semua mati di tanganku. Apa? Kalian tidak ingin balas dendam lagi? Yang Mulia Suci. Putra pemberontak saya, karena dia menyinggung Anda. Sekarang menderita gangguan saraf. Dan sedikit gila. Namun semua ini adalah perbuatannya sendiri. Benar sekali. Putra pemberontak saya, juga karena dia menyinggung Anda. Dengan demikian dianugerahi kematian. Dia pantas menerima nasibnya. Ya, mereka semua menanggung akibatnya sendiri. Adapun kami menerima semua ini. Putri saya juga. Jadi mengenai masalah-masalah di masa lalu, kami harap Anda akan membiarkan yang lalu biarlah berlalu. Mari kita hanya membahas hari ini. Seperti saham perusahaan kami, aset keluarga dan sebagainya. Bahkan harta langka. Sebutkan saja. Kami semua bersedia mengganti rugi Anda. Tapi ini The film was memutus jalan mundur kami translated sendiri. and narrated by M Media. Semoga Yang Mulia Suci mohon ampuni kami. Ketika kau memutus jalan hidupku, kau jauh lebih tegas daripada sekarang. Yang Mulia Suci, hari ini tokoh-tokoh kuat wilayah barat semua berkumpul di sini. Anda ingin kami semua memutus jalan mundur kami sendiri, yang setara dengan memerintahkan semua keluarga bangsawan untuk disingkirkan dari wilayah barat. Apa? Tidak bisa melakukannya. Paduka, Anda menjaga perbatasan, melindungi negara, dan bahkan dianugerahi oleh yang terlarang sebagai Jenderal Perbatasan terkemuka Daxia sepanjang masa. Kami sangat menghormati Anda. Tapi Anda harus mengerti, prinsip meninggalkan jalan keluar dalam segala hal. Berani menentang baginda saya. Kejahatanmu berlipat ganda. Paduka, kami memang menyinggung Anda hari ini. Tapi kami sudah bersedia untuk bertobat dengan tulus dan merendahkan diri untuk menebus kesalahan. Jika Anda masih bersikeras mengikuti jalan Anda sendiri dan memusnahkan kami, itu sama sekali tidak mungkin. Semua yang hadir adalah keluarga terkemuka dari wilayah barat. Dengan fondasi yang kuat. Paduka, jika Anda melakukan ini, pasti akan ada reaksi balik. Patriark Su, apa yang Anda katakan benar sekali. Keluarga Jiang saya bangsawan terkemuka barat. Yang Mulia, hanya dengan kata-kata santai, Anda ingin kami memotong jalan mundur kami sendiri. Yang Mulia, Anda harus memikirkan ini dengan cermat. Jika Anda bersikeras serius, maka keluarga kami tidak bersedia menerima. Beraninya kau? Apakah kau mencoba memberontak? Kami tidak berani. Kami hanya ingin bertahan hidup. Permintaan maaf dan kompensasi ini sudah cukup. Tetapi meminta kami untuk memotong jalan mundur kami sendiri. Siapa yang bisa menyetujuinya? Saya tidak setuju. Tidak ada dari kami yang setuju. Tidak ada dari kami yang setuju. Anda dihormati sebagai Yang Mulia, dan kami menghormati Anda. Itu karena kami masih memiliki jalan untuk bertahan hidup. Malam ini, jika kita bekerja sama dengan satu hati, dan memberikan segalanya, Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Apakah kau begitu yakin bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Ada yang salah. Ada yang sangat salah. Saya Su Qiubai telah mendominasi wilayah barat selama lebih dari 40 tahun. Secara pribadi membangun keluarga Su menjadi keluarga bangsawan terkemuka di wilayah barat. Yang Mulia, Anda bertarung jauh di perbatasan, dan di wilayah barat, Anda tidak memiliki kekuatan atau fondasi. Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk meyakinkan semua orang, mengapa Anda tidak menunjukkannya? Bagus, Su Qiubai. Hari ini aku akan memenuhi keinginanmu untuk mencari kekalahan, Yubing. Ya, Dalam 3 menit. Buat keluarga Su bangkrut. ya. Bertahun-tahun keluarga Su saya, fondasi dan usaha. Dia bukan Yang Mulia Suci. Anda bisa menghapusnya dalam 3 menit. Di wilayah barat, tidak ada yang bisa melakukannya.
Benar sekali. Keluarga Jiang dari wilayah barat bersedia berdiri bersama keluarga Su. Keluarga kau dari wilayah barat bersedia berdiri bersama keluarga Su. Bagus. Kalau begitu mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu pasti akan terjadi. Sepertinya yang mulia suci hari ini. Ketua Su, ini buruk. Grup ini diserang oleh konsorsium tak dikenal. Situasinya sangat berbahaya. Ini akan bangkrut. Apa yang Anda katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berakhir. Anda. Yang mulia suci selamatkan hidup saya. Tuanku adalah pahlawan tak tertandingi ini. Kekuatannya mencapai langit di Daxia. Kalian hanya 3 keluarga bangsawan wilayah barat. Jika dia ingin menghancurkan kalian, 1 panggilan telepon sudah cukup. Kau sangat sombong. Kau meremehkan segalanya. Kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain. Kau sama sekali tidak punya rasa hormat. Kalau begitu aku akan hanya bisa menghancurkanmu. Hak apa yang kau punya untuk mengatakan kami sombong? Kau sama sekali tidak tahu betapa kerasnya kami bekerja. Benar, Ketua Yu selama bertahun-tahun ini untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat, telah mengerahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang telah mereka alami, dan kalian bahkan tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Memang kau telah banyak berkorban. Kau menikahiku demi keuntungan saat itu. Sebelum mendapatkan investasi 10 miliar, lalu berbalik dan menceraikanku. Berpegang pada penguasa dan kerajaan segala manifestasi. Pengorbananmu benar-benar besar. Aku memberitahumu. Kekuatanmu tidak diberikan oleh istana kerajaan segala manifestasi. Apalagi diberikan oleh yang terlarang. Itu diberikan kepadamu oleh warga yang tak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau bertindak? Kalian menganggap diri kalian superior dan memamerkan kekuatan yang cukup besar. Ada apa? Dah hanya. Kau mati. Nah, cepat berlututlah untukku. Dia pikir dia siapa? Apa? Apakah kau mengatakan aku tidak layak? Dia hanya seorang penjaga keamanan rendahan. Menantu yang dibuang dari keluarga Yu. Pembohong yang tidak berguna. Hak apa yang kau miliki untuk membuatku berlutut? Aku memberitahumu. Dia sama sekali bukan kerajaan segala manifestasi. Dasar bajingan. Cepat berlututlah untukku. Dan mohon ampun kepada yang mulia suci. Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia benar-benar bukan kerajaan segala manifestasi. Dao Hanyang bukanlah kerajaan segala manifestasi. Zhou Hong, kata-kata yang baru saja kau ucapkan telah melakukan kejahatan besar pengkhianatan. Orang yang bisa mengendalikan istana kerajaan segala manifestasi adalah orang lain. Dia sama sekali tidak layak. Anda, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Wakili, keponakan Shou, apakah Anda punya bukti? Ini adalah kata-kata yang bisa berujung pada hukuman mati. Anda tidak bisa berbicara sembarangan. Keponakan, jika Anda ingin bukti, semuanya pikirkanlah. Bahkan jika dia berada di alam yang mulia suci. Dan bahkan jika seni bela dirinya tak tertandingi. Hak apa yang dia miliki untuk duduk di tahta ini? Lagi pula, untuk mengambil alih istana kerajaan segala manifestasi ini. Tapi dia adalah penerus kerajaan segala manifestasi. Jadi bagaimana jika dia adalah penerusnya? Dia adalah penerus kerajaan segala manifestasi. Bukan penerus istana kerajaan segala manifestasi ini. Keponakan Shou benar. Dia memegang alam yang mulia suci yang terhormat. Pemimpin wilayah barat. Penerus kerajaan segala manifestasi. Lalu apakah Anda penerus istana kerajaan segala manifestasi? Semua orang tahu. Pewaris kerajaan segala manifestasi. Bahwa dia penerus kerajaan segala manifestasi ini. Semua orang tahu. Semua orang yang mana? Siapa yang tahu? Panggil mereka keluar. Apakah kau memiliki titah terlarang? Tunjukkan titah itu kepada semua orang. Kalau begitu kau beritahu kami, istana kerajaan segala manifestasi ini. Siapa yang seharusnya mengelolanya? Tentu saja itu, seharusnya ayah angkatku Raja Feng Lei. Dia sang tetua telah mengabdikan dirinya untuk wilayah barat. Dan untuk istana kerajaan segala manifestasi. Mencurahkan hati dan jiwanya selama bertahun-tahun. Baru kemudian, kita mencapai kemakmuran hari ini. Dia adalah yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Raja Feng Lei Penatua Feng. Selama kekosongan kerajaan segala manifestasi, semua menjabat sebagai wakil. Dalam kapasitas yang mulia suci. Dalam hal senioritas, siapa yang memenuhi syarat untuk memerintah istana kerajaan segala manifestasi ini? Tidak lain adalah Tetua Feng. Memang. Terlebih lagi, Tetua Feng selalu bertindak adil dan memperlakukan kami dengan baik. Kami selalu menghormati Tetua Feng. Apa yang kalian semua katakan tidak salah.
Kalau begitu menurut Tuan Muda Zhou, dia memang tidak pantas mendapatkan posisi kerajaan segala manifestasi. Tuan Muda Zhou benar, Dao Hanyang. Kau menyamar sebagai Tuan yang mulia suci, berniat merebut tahta segala manifestasi. Kau pantas mati 10.000 kali. Dao Hanyang, apakah ada hal yang tidak berani kau lakukan? Sekarang tampaknya, kau tidak lebih dari berdiri di belakang kedua wanita ini. Dan Yuka King, kau hanya mengandalkan wanita, sama sekali tidak tahu malu. Kau hanyalah anjing yang mengandalkan kekuatan tuannya. Hak apa yang kau miliki untuk berteriak di sini? Kau berani menghina saya? Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, saya akan mengambil nyawamu. Dao Hanyang, kau bersembunyi di balik wanita. Benar-benar tidak punya batasan. Masih berpura-pura. Jika Anda benar-benar kerajaan segala manifestasi, maka tunjukkan buktinya kepada kami. Jika Anda tidak bisa menunjukkan bukti, maka Anda berbohong. Tepat sekali. Tunjukkan buktinya kepada kami. Tunjukkan buktinya kepada kami. Aku akan memberimu satu kesempatan. Tarik kembali semua yang kau katakan. Tarik kembali semuanya. Apakah Anda buta? Dia hanya seorang penipu. Beraninya Anda memberi kami kesempatan. Siapa sebenarnya yang memberi Anda keberanian dan kepercayaan diri? Dao Hanyang, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Jangan tidak tahu malu. Baiklah. Kau ingin bukti? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Dewa Gajah patuhi perintahku. Wujud. Dewa Gajah. Apakah ini benar-benar yang legendaris? Dewa Gajah penjaga kerajaan segala manifestasi. Dewa Gajah penjaga. Ia hanya mematuhi perintah kerajaan segala manifestasi. Kerajaan segala manifestasi. Dao Hanyang. Bahkan jika kau benar-benar kerajaan segala manifestasi, ketiga yang mulia suci bekerja sama, masih bisa membunuhmu. Mengapa tindakan sebesar ini? Aku menantu keluarga Yu yang dibuang begitu saja. Menyamar sebagai kerajaan segala manifestasi. Bukankah aku seharusnya dipenggal dan dipertontonkan kepada publik? Kami salah. Kami bodoh. Yang mulia suci selamatkan hidup kami. Kamilah yang percaya. Fitnah dari bocah keluarga Shou itu. Ini adalah kesalahpahaman. Zhou Huang memfitnah yang mulia suci sebagai palsu. Hukum. Kejahatannya. Dia pantas mati ribuan kali. Itu benar. Kalian semua percaya. Omong kosong Zhou Huang. Itulah sebabnya kalian berulang kali menantangku. Selanjutnya, hukuman macam apa yang harus kalian terima? Kalian tahu apa yang akan terjadi, bukan? Apa? Apa kalian tidak mengerti perkataanku? Hari ini semua bangsawan kuat wilayah barat melakukan pembangkangan. Kejahatan mereka tidak termaafkan. Yu Bing Yumo, hukum mereka satu persatu dengan berat. Yang tak hormat pada yang mulia suci dihukum 50 rotan. 4 keluarga besar akan menerima 100 pukulan rotan. Semua properti mereka akan disita dan diserahkan ke kas negara. Zhou Hong melakukan pembangkangan dan tidak menghormati yang mulia suci. 100 pukulan rotan dan dihukum mati. Di mana Zhou Hong? Oh tidak. Tuan, kakak Keking sudah pergi. Zhou Hong, kau mencari mati. Cari dalam radius 10 km. Temukan Zhou Hong dan segera eksekusi dia. Kegembiraan. Kenapa hanya sedikit orang di sini? Yang datang semuanya adalah tamu Anda. Sepertinya tamu Tuan Muda Zhou belum tiba. Keluarga Shouku sudah ada di daftar buronan istana kerajaan segala manifestasi. Bagaimana mereka berani datang? Ini semua salah Dao Hanyang. Jika bukan karena dia, perjamuan pertunanganmu pasti akan ramai dan meriah. Aku juga ingin mengadakan perjamuan ini dengan keren. Tapi yang lebih penting, kita perlu menggunakan perjamuan ini untuk membuat Dao Hanyang menunjukkan dirinya. Zhou Hong,
Keluar dan hadapi kematianmu. Bukankah dia mantan suami keren? Mantan suami apa? Dia hanya keluarga Yu, menantu yang dibuang. Aku dengar si tidak berguna ini. Bahkan mengacaukan konferensi pembiayaan keren. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Apa? Apa kau masih belum bisa melepaskan? Keren kami. Apa kau menyesali perceraian itu? Keren akan bertunangan dengan Tuan Muda Show hari ini. Jadi kamu bisa menyesalinya saja. Aku menghormati kalian sebagai sesepuh. Jadi jangan tidak tahu malu. Kau hanya bisa sombong sekarang. Nanti kau akan memohon ampun. Bajingan tak tahu berterima kasih ini adalah ahli alam yang mulia suci yang terhormat. Dan sosok yang sangat diistimewakan di pusat terlarang. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Jika kita menyinggung orang tak tahu berterima kasih ini, makhluk seperti anjing itu, nyawa kita akan dalam bahaya. Sarkastis. Memutarbalikkan kebenaran. Itulah kalian sebenarnya, badut. Kau, Dao Hanyang. Jika kau masih memiliki sedikit Film was perhatian pada masa lalu kita, translated and narrated maka aku by menyambutmu M-Media. dengan hangat. Jika kau tidak menghargai ikatan lama kita, maka jangan salahkan aku. Aku tidak tertarik pada siapa kau bertunangan. Suruh Su Hong keluar. Bajingan tidak tahu berterima kasih. Memang kau tak berperasaan dan tak punya hati. Aku pasti sudah buta. Karena mengizinkanmu menikah dengan keluarga Yu kami waktu itu. Dasar bajingan. Jika aku tahu kamu akan seperti ini hari ini, 3 tahun lalu kami akan sembarangan pergi memungut seseorang dari jalanan, dan tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke pintu keluarga Yu kami. Kebetulan, aku juga sangat menyesal. Menikah dengan keluarga Yu kalian 3 tahun lalu. Kau benar-benar bajingan tak berperasaan tak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Si jalan kecil Yu Keking itu, bersama denganmu. Kalian benar-benar sepasang bajingan. Semua yang terjadi hari ini adalah perbuatan kalian sendiri. Dao Hanyang, kau telah merugikan keluarga Yuku begitu parah, merusak konferensi investasiku. Dan sekarang kau membuat keributan di pesta pertunanganku. Kau benar-benar jahat, Tanyakan pada diri kalian sendiri. Siapa yang sebenarnya jahat? tak berperasaan dan tidak adil. Berhati batu, pergi. Kau tidak diterima di pesta pertunanganku. Jangan keren. Kita bertunangan hari ini. Dan yang mulia suci telah tiba. Aku ingin tahu, apakah dia membawa hadiah? Su Hong. Kau akhirnya merangkak keluar. Yang mulia suci jangan marah. Tidak ada hadiah. Mungkin kau tidak mampu membelinya. Tapi karena kau sudah di sini, makanan ini, kami akan tetap memberimu 1 porsi. Bajingan tak tahu berterima kasih ini hanyalah orang miskin. Dan dia berani-beraninya menghadiri acara keren kami. Pesta pertunangan. Mengenai hadiah, aku memang membawa beberapa. Aku khawatir kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Yang mulia suci Anda terlalu baik. Semua orang tahu, kau hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan, yang tidak menghasilkan banyak uang. Hadiahku adalah agar kalian mati. Bajingan tak tahu berterima kasih ini akan membunuh seseorang. Tolong. Beraninya kamu. Su Hong ini adalah penjahat besar yang dicari oleh istana kerajaan segala manifestasi. Siapapun yang melangkah maju lagi, darah akan berceceran di tempat. Apakah kerajaan segala manifestasi melakukan penangkapan? Apakah bajingan tak tahu berterima kasih ini dari kerajaan segala manifestasi? Jangan dengarkan omong kosong bajingan tak tahu berterima kasih ini. Niatnya jahat. Dia benar-benar lebih buruk dari binatang. Semuanya jangan dengarkan dia. Seseorang yang begitu tak berperasaan dan kejam. Bahkan tidak tahu apa artinya memiliki kesopanan, kebenaran, integritas, dan rasa malu. Yang mulia penguasa suci. Sungguh prestis yang luar biasa. Aku ada di sini. Bunuh sesukamu. Namun, bisakah kamu membunuh kami semua hari ini? Kami semua. Jika kau ingin menangkap seseorang, kau harus melewati aku dulu. Berani menyentuh calon menantuku. Aku akan mati di sini agar kamu lihat. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia berhasil. Dao Hanyang, semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang bijaksana. Tindakanmu, jika itu benar, mereka tidak mungkin menghentikanmu. Keahlian sarkasmemu semakin lama semakin mahir. Apakah Su Hong yang mengajarimu itu? Jo Hong adalah tunanganku. Kau tidak bisa menyentuhnya. You keren. Kau menyembunyikan dan melindungi milik istana kerajaan segala manifestasi. Penjahat yang dicari. Kau dicurigai sebagai kaki tangan. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Kau pikir kau siapa? Kau punya nyali beruang dan makan tutul. Berani menghukum ketua Yu kami. Kalian semua melakukan kejahatan. Kejahatan. Keluarga Xiao dan keluarga Yuku sekarang adalah satu keluarga. Sedangkan kau Dao Hanyang, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah musuh.
Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Memang, aku pasti buta untuk menikahimu waktu itu. Sekarang Zhou Hong dengan sepenuh hati mencintaiku dan membantuku dengan segenap kekuatannya. Bisakah kau melakukan itu? Kau tidak bisa. Kau hanya tahu bagaimana bermain-main dengan Yuka King. Jalan itu untuk merusak keberuntunganku. Pukul aku di sini. Minggir. Tidak, aku juga tidak akan. Tidak. Tidak. Aku juga tidak akan. Da Hanyang, aku lihat apa yang bisa kau lakukan pada kami sekarang. Metode apa yang kau miliki? Kamu masih terlalu muda. Kau tidak tahu apa yang dilakukan Su Hong. Yukaren. Kesabaranku terbatas. Tapi kesabaranku sudah habis sejak lama. Hari ini entah kau pergi dari pandanganku atau duduk di sana. Kau menghalangi penangkapanku terhadap Su Hong dan putranya. Apakah kau akan membunuhku? Su Hong hampir membunuh Keking. Bukankah kaki adik keren? Tuan Muda Shol adalah pewaris 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin dia menyakiti Kekim? Da Hanyang, kau untuk menangkapku. Bahkan kebohongan seperti itu, kau berani mengarangnya. Keponakan Keking sudah mengikutimu bajingan tak tahu berterima kasih ini. Kamu untuk menangkap Ayan dan anak kami. Memfitnah putraku. Kamu benar-benar sampah yang hina dan kotor. Tuan Muda Zhou bertindak terhormat dan jujur. Bahkan jika kau ingin menipu orang, setidaknya carilah alasan yang lebih baik. Kakak Keking sangat cerdas dan baik hati. Memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Sebaliknya kau, niatmu pantas dihukum mati. Kau terlalu jahat. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, dia tetap mengikutimu. Bagaimana bisa kau menggunakannya sebagai pion di belakangnya? Terbuat dari apa hatimu? Bagaimana bisa begitu gelap? Kamu demi balas dendam, bahkan bisa mengucapkan kebohongan seperti itu. Ayah, jangan merendahkan diri ke tingkat binatang ini. Kembalikan Keking padaku. Kembalikan dia padaku. Karena kau begitu keras kepala dan tidak bertobat, maka aku hanya bisa melepaskan semua kepura-puraan denganmu. Kau, Su Hong, bersiaplah untuk mati. Dao Hanyang, beraninya kau? Raja Feng Li, cepat selamatkan Hong Er. Jangan sentuh anakku. Aku memukul yang muda. Yang tua akhirnya tiba. Bajingan. Da Hanyang, kamu menyita aset keluargaku dan menyakiti putraku. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Bajingan, cepat lepaskan Tuan Muda Zhou. Tenang saja. Itu akan terlalu tidak adil baginya. Tuan Raja Feng Lei, mohon carikan keadilan untuk Hong Er. Hukum berat bajingan ini. Aku dengar keluarga Shao dan istana kerajaan segala manifestasi berhubungan baik dengan Tetua Feng. Shao Hong bahkan mengakui Tetua Feng sebagai ayah angkatnya. Mungkinkah Raja Feng Lei adalah Tetua Feng? Seseorang dengan sikap seperti itu, pasti dia tetua itu. Tenang saja. Jika orang tua ini tidak mencari keadilan untukmu hari ini dan menuntut kembali keadilan ini, maka aku tidak pantas menjadi ayah angkat. Da Hanyang, serahkan Shao Hong. Yang mulia ini telah bertahan dari gunung, mayat, dan lautan darah, membunuh seorang bajingan belaka. Tetua Feng tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kau melukai parah putra angkatku. Menurut hukum istana manifestasi, dosamu dihukum mati. Benar-benar tiada bandingnya di bawah langit. Putra angkatmu telah melakukan kejahatan keji dan tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Dan kau justru tanpa malu memutarbalikkan benar dan salah. Ambisi serigalamu jelas terungkap. Kaulah yang pantas mati. Cepat lepaskan Tuan Muda Zhou. Tetua Feng mungkin masih akan memberimu mayat yang utuh. Jika kau menginginkan token segala manifestasi, datang dan ambillah. Tetua Feng, kau tidak akan berani datang sendirian. Panggil pembantumu. Bagaimana kau tahu? Apakah kau pikir aku tidak akan tahu tentang ambisimu untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta? Ayang Wudeo Siang Nantian, Ye Liwin, keluarlah. Para yang mulia suci wilayah barat, saya harap Anda baik-baik saja. Para yang mulia suci dari 3 alam lainnya ternyata juga datang. Astaga, hari ini para yang mulia suci dari 3 alam ternyata berkumpul di sini. Ini adalah pemandangan langka dalam 100 tahun. Salam yang mulia suci wilayah barat. Aku tidak menyangka kalian bertiga juga akan berkolusi dengan Tetua Feng dalam kejahatan semacam ini. Yang mulia suci barat, Anda menganggapnya terlalu serius. Dia tidak pantas. Meskipun orang tua Inu licet dan cerdik, kami tidak termakan tipuannya. Lalu, apa yang membawamu ke sini dalam perjalanan ini? Apa tujuannya? Kami 4 yang mulia suci tidak bisa dengan mudah meninggalkan pos kami. Yang mulia suci barat juga tahu, jika 4 yang mulia harus meninggalkan perbatasan. Kecuali ada peristiwa besar yang tak terduga. Peristiwa besar tak terduga yang kau bicarakan adalah perselisihan internal di wilayah baratku. Kekacauan internal wilayah barat, itu juga masalah wilayah barat. Kami tidak berhak ikut campur. 3 yang mulia suci
Dao Hanyang menyamar sebagai kerajaan segala manifestasi, mengabaikan wewenang istana kerajaan segala manifestasi, dan menimbulkan kerusuhan di wilayah barat. Aku memohon ketiga yang mulia suci, menolong wilayah baratku. Menurut apa yang Anda katakan, tindakan yang mulia suci barat memang tidak pantas. Kami juga perlu campur tangan dan menengahi. Yang mulia suci, Dao Hanyang bertindak melawan tatanan alam, dan bertindak keterlaluan. Nyonya tua memiliki bukti manusia dan materi. Meskipun masalah ini penting, itu bukan alasan utama kami datang. Ini, bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Anda meninggalkan wilayah barat. Apakah Anda memiliki dekret terlarang? Tidak, aku tidak. Bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Sudah berapa lama Anda meninggalkan wilayah barat? 3 tahun. Bolehkah saya bertanya yang mulia suci barat? Kami menjaga perbatasan. Apa tujuannya? Untuk melindungi gerbang negara. Yang terlarang memiliki perintah. Posisi yang mulia suci menyangkut keamanan gerbang negara. Dan seseorang tidak boleh pergi tanpa izin. Yang mulia suci barat telah pergi selama 3 tahun. Untuk alasan apa? Masalah pribadi. Lalu mengapa setelah selesai, Anda tidak kembali ke perbatasan? Masalah pribadiku belum selesai. Anda telah pergi dari perbatasan selama 3 tahun. Mengapa Anda tidak melaporkannya kepada yang terlarang? Ayang Wudao, apakah kau di sini untuk menanyaiku? Benar. Tahukah Anda, tanpa perintah transfer terlarang, kejahatan apa meninggalkan perbatasan? Kejahatan pengkhianatan. Kejahatan pengkhianatan. Kata-kata Anda jelas. Saya mengagumi yang mulia suci barat. Karena kejahatan pengkhianatan telah dikonfirmasi. Silakan kembali bersama saya ke yang terlarang untuk menerima hukuman. Hanya kalian bertiga. Apakah yang mulia suci barat akan melawan? Aku bertanya padamu. Sudah berapa tahun aku menjaga wilayah barat? 7 tahun. Daxia memiliki perintah. Seseorang boleh pergi setelah 7 tahun. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Itu benar. Ketika aku pergi, apakah ada bahaya di perbatasan? Ini tidak. Lalu kejahatan pengkhianatan. Bagaimana bisa diungkit? Tanpa otorisasi terlarang, Anda menuduh saya pengkhianatan. 3 yang mulia suci, Dao Hanyang tidak hanya melakukan pengkhianatan, tetapi juga menyebabkan perselisihan internal di wilayah barat, dan bahkan merencanakan untuk merebut tahta kerajaan segala manifestasi. Dia hanyalah pencuri negara. Jika Anda masih ingin melindungi diri sendiri, maka ikutlah kami ke ibu kota. Kau tidak punya bukti atau saksi. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Apakah Anda dicurigai melakukan pengkhianatan atau mengganggu kedamaian wilayah barat? Ini adalah pelanggaran berat. Hari ini Anda harus ikut dengan kami, kecuali Anda memiliki hati nurani yang bersalah dan takut untuk pergi ke ibu kota bersama kami. Anda harus tahu, menentang kami berhak menangkap Anda di tempat. Apa yang baru saja kukatakan? Kau sepertinya tidak mengerti. Kau tidak punya bukti atau saksi. Pun tidak ada dekret kekaisaran dari terlarang. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Dao Hanyang, kejahatanmu sangat keji. Jangan salahkan aku dan ketiga resi terhormat karena bersikap tidak sopan padamu. Dao Hanyang, Anda dicurigai melakukan pengkhianatan. Dan Anda telah mengganggu wilayah barat. Demi rakyat wilayah barat. Kami tidak bisa mengabaikan ini. Tangkap dia sesuai hukum. Aku bilang, kau tidak pantas. Anda hanya satu orang. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dari keadilan? Di hadapan ketiga resi terhormat, kau masih berani memprovokasi. Kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter mati. Aku menyarankanmu untuk patuh mengakui dosa-dosamu dan bunuh diri. Setidaknya kalian bertiga juga, tokoh alam yang mulia. Namun kalian bersekongkol dengan tetua Feng ini. Apakah kalian tahu bahwa tetua Feng ini menyimpan niat untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta? Sebagai penguasa suatu alam, kalian tidak bisa membedakan antara kesetiaan dan pengkhianatan. Sungguh disayangkan kemuliaan dinobatkan dan dianugerahi sebagai raja. Dao Hanyang, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda benar-benar berani melakukan hal-hal tercela seperti itu. Sebagai seorang bijak terhormat, Anda benar-benar telah mencoreng reputasi yang diberikan oleh yang terlarang. Lihat, tidak peduli seberapa fasih kau berbicara, akan sulit untuk membersihkan namamu. Dao Hanyang, demi hidupmu kau harus segera mengakui dosa-dosamu. Kerajaan segala manifestasi sebelumnya, diranjang kematiannya menyerahkan tahta kepadaku, memerintahkanku untuk melindungi wilayah barat. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa yang pertama menentangku adalah seseorang dari istana kerajaan segala manifestasi. Itu karena kau pantas mati. Hanya dengan kalian semua. Semua yang hadir. Setiap satu dari kalian. Tidak lebih dari semut. Meskipun Anda adalah kepala para bijak terhormat, bukankah Anda juga terlalu sombong? Sebagai sesama kultivator alam bijak terhormat, jika kita bersatu, bahkan membunuh Anda,
Bisa dikatakan semudah membalik telapak tangan. Dao Hanyang, tidakkah Anda berpikir kita tidak berada di level yang sama? Entah itu tuduhan palsu atau fitnah. Kau benar. Aku dan kalian semua, pada dasarnya tidak berada di level yang sama. Baiklah, kalau begitu biarkan Yang Mulia ini mengalaminya sendiri dan mengajari Anda pelajaran yang pantas Anda. Bocah ingusan. Kekuatan tuanku berada di luar imajinasimu. Kalian semua memfitnah Hanyang. Anda adalah Yubing penjaga Yang Mulia Suci wilayah barat. Yumo, ini adalah kekasih tuanku, Yu Keking. Keking, mengapa kau di sini? Setelah Nona Keking bangun, dia khawatir kau akan jatuh ke dalam perangkap dan bersikeras untuk datang. Mohon maafkan aku tuan. Hanya, ini adalah jebakan. Kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku sendiri sudah cukup untuk situasi ini. Tapi, 3 Yang Mulia Suci ada di sini. Mungkin kita harus sementara menghindari mereka dan membuat rencana nanti. Bahkan jika mereka punya 100 nyali, mereka tidak akan berani menyentuhku. Kami memohon kepada ketiga Yang Mulia Suci untuk menangkap Dewa Hanyang ini untuk meluruskan keadaan. Nona Kekin, mengapa Anda mengatakan kami memfitnah Dewa Hanyang? Hanyang tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Itu semua mereka yang telah memfitnah Hanyang. Anak kecil, kau sepikiran dengan Dewa Hanyang ini. Jadi wajar saja kau akan berbicara membelanya. Yu Keking, apa kau tahu apa yang Dao Hanyang telah lakukan? Demi balas dendam, dia tidak ragu untuk menjebak menantuku yang malang dan mencelakaimu. Apa kau buta? Mengapa kau mengikuti sampah seperti itu? Kekin, Dao Hanyang tercela. Jangan mengikuti orang yang salah. Keking, Dao Hanyang benar-benar seorang bajingan yang kejam dan jahat. Aku menganggapmu adikku, dan aku dengan ramah menasihatimu. Jangan lagi tertipu oleh Dao Hanyang. Keluarga Yu kami selalu mengutamakan kepentingan terbaikmu. Jika kau mengikuti bajingan tak tahu berterima kasih ini, kau tidak akan berakhir baik. Hanyang adalah pahlawan yang menjulang tinggi. 3 Yang Mulia Suci. Kalian sebagai Yang Mulia Suci. Jika itu kalian berulang kali dijek dan difitnah, apa yang akan kalian lakukan? Semua orang meremehkan Hanyang. Ketua Feng ini dan keluarga Shou berkolusi dengan pihak luar dan bahkan ingin menggunakan tangan kalian untuk melenyapkan Hanyang. Tidak bisakah kalian melihatnya? Aku orang tua ini telah mengerahkan seluruh usahaku untuk wilayah barat. Hatiku sejernih matahari dan bulan. Jangan bicara omong kosong. Omong kosong. Kalau begitu aku bertanya padamu. Mengapa kau tidak menghormati tombak perak catur? Mengapa kau tidak menghormati token kerajaan segala manifestasi? Mengapa kau tidak mempertanyakan benar atau salah? Dan tanpa membedakan benar atau salah, kau mengutuk Hanyang. Dengan bukti manusia dan materi yang ada, aku bisa membedakan benar dan salah sekejap. Kaulah yang menyimpan niat jahat dan memiliki hati yang dengki. Kaulah yang mendambakan tahta kerajaan segala manifestasi. Kau bocah, kau telah mencemarkan nama baik orang tua ini. Orang tua ini tidak bisa membiarkanmu. Aku punya bukti. Keking, jangan katakan lagi. Zhou Hong, kau mencemarkan nama baikku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan takut. Dia tidak bisa melarikan diri. Apa? Tidak mungkin. Tuan Muda Zhao. Tidak mungkin. Tidak. Ini tidak mungkin. Kau berbohong. Yu Keking, kau berbohong. Apakah kau pikir aku akan merusak nama baikku sendiri? Tidak mungkin. Yang benar-benar dia cintai adalah aku. Dia hanya mencintaiku. Dia tidak akan melakukan itu. Palsu. Begitukah? Keponakan Yu, bagaimana Anda bisa begitu bias dan hanya percaya satu sisi? Karakter macam apa yang dimiliki Hong Er? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Aku ingin mendengar apa yang dia katakan. Yu keren. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Aku bahkan bermimpi untuk mendapatkan tubuhmu. Anda, diam. Berhenti bicara. Terus bicara. Yu keren. Kau sangat cantik. Tidak bisa memilikimu. Aku benar-benar tidak rela menyerah. Dan kakakmu Yu Keking. Tubuhnya. Itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Dao Hanyang. The film was translated and Kau tidak kompeten, narrated tidak by berguna. M-Media. Apakah kau begitu tidak berguna sampai tidak bisa bahkan masuk ke ranjang kakakmu? Dao Hanyang. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah berhasil. Aku tidak menyangka Zhou Hong adalah seorang cabul. Begitu aku melihat Zhou Hong, aku tahu dia tidak baik. Zhou Hong, kau bajingan busuk yang pantas dicincang 1000 kali. Sampah masyarakat bejat.
Keren pasti sudah buta karena tertipu olehmu. Mengapa Anda melakukan ini? Penjahat munafik. Langit harus memukulmu mati, kau pantas mendapatkannya. Su Hong, aku ingin kau mati. Lepaskan putraku. Su Hong. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia Suci Barat, jangan bertindak sembrono. Yang Mulia Suci Barat, kau bisa membunuhnya. Tapi itu harus setelah diadili. Anggota istana kerajaan segala manifestasi, yang mengaku superior, dan membiarkan kesombongan, serta tirani para bangsawan kuat wilayah barat. Tetua Feng hari ini, bahkan mencoba merebut kekuasaan, dan merebut tahta. Jika kerajaan segala manifestasi sebelumnya mengetahui ini di alam baka, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Terutama Su Hong, kau telah menyentuh sisik terbalikku. Dia menipu kekasihku. Apa maksudmu jangan bertindak sembrono? Apa maksudmu perlu diadili? Aku beritahu kalian semua, seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi, harus bertindak sesukanya. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Hari ini bahkan, jika Raja Langit datang, tidak bisa menyelamatkanmu. Kekuatan Dewa Perang. Dewa Perang. Dewa Perang. Negara Daxia kita benar-benar telah melahirkan seorang Dewa Perang. Dia benar-benar seorang Dewa Perang yang hanya muncul sekali setiap abad. Seorang Dewa Perang. Ayang Udao dari wilayah timur. Salam Dewa Perang. 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 Keking. Dia sudah mati. Hanya, jadi kau bukan seorang yang mulia suci, melainkan seorang ahli alam Dewa Perang di atas alam yang mulia suci. Sang guru sejak 3 tahun lalu setelah pulih dari penyakit serius, sudah berhasil menembus menjadi Dewa Perang. Untuknya, seorang yang mulia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Konyol, orang-orang ini benar-benar menganggap diri penting. Yu Karen, apa kau melihat dengan jelas? Jati akulah yang menjadi lelucon terbesar. Aku menikah masuk ke keluarga Yumu, dan meskipun itu untuk membalas hutang budi selama 3 tahun, kau salah mengira aku tidak berguna. Tapi jika kau sudah terbangun dan melihat melalui ketulusan yang palsu di sekitarmu, maka ini, takdir yang salah ini tidak sia-sia. Takdir ini sudah saatnya berakhir. Kalian bertiga, apakah kalian masih berniat menangkapku dan membawaku ke ibu kota? Kami bertiga buta dan gagal mengenali Dewa Perang. Mohon Dewa Perang berikan hukumanmu. Mohon Dewa Perang berikan hukumanmu. Kalian bertiga sebagai yang mulia suci, telah memberikan jasa berjasa dalam menjaga perbatasan negara. Sekarang, kalian hanya mendengarkan fitnah, itu saja. Terima kasih Dewa Perang karena telah menyelamatkan hidup kami. Keking, aku sudah bilang padamu, aku akan menjadikanmu orang yang paling bahagia di dunia ini. Sekarang, sudah saatnya bagiku untuk memenuhi janjiku. Hanya, bisa berada di sisimu, sudah membuatku sangat bahagia. Itu tidak cukup. Ayo pergi. Dewa Perang turun. Semua fenomena kembali ke esensi sejatinya. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Lindungi wilayah barat kami. Lindungi wilayah barat kami. Salam Dewa Perang. Salam Dewa Perang. Lindungi wilayah barat kami. Lindungi wilayah barat kami.